Yesus tidak pernah mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup di dalam Alkitab. Firman yang hidup. Maksudnya Coba. itu kan terjemahan dari dia kalimatullah. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya Pak Ibnu Kalam, yang saya kasihi, mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah. Ya, Pak Ibnu Kalam sudah Kristen atau belum? Masih di Islam, Masih di Islam. Kenapa Saya Pak Ibnu Kalam? ya, masih pergi Jumatan, masih pergi. Oh, masih perjumatan. Kenapa Pak Ibnu Kalam? Dulu saya lihat Pak Ibnu Kalam sudah dikasih tablet sama orang Kristen, sudah dikasih HP sama orang Kristen, sudah dikasih uang sama Yusuf Manibulu. Tetapi kenapa Pak Ibnu Kalam tidak mau dibaptis? Saya merasa sudah dibaptis roh. Kalau baptisan Oh, air dibaptis roh. Jadi Pak Ibnu Kalam mendapatkan baptisan roh. Baptisan roh seperti apa? Apakah seperti Haleluya. Gimana baptisan roh itu seperti apa Pak Ibnu Kalam? Saya pengen tahu nih. Iya, karena saya tidak percaya Yesus itu Tuhan kalau bukan karena baptisan. Ya, makanya kenapa Pak Ibnu Kalam tidak pernah dibaptis air sementara Yesus dibaptis dengan air? Saya merasa lebih hebat baptisan roh daripada baptisan air. Berarti baptisan air ini salah? Tidak benar juga. Benar, tapi kenapa Pak Ibnu Kalam tidak dibaptis dengan air? Karena saya masih di Islam. Masih di Islam. Baik, teman-teman yang baru tahu, Pak Ibnu Kalam ini dulu sangat kontroversi, karena kontroversial ya. Karena apa? Karena beliau dulu sangat dikagumi, banyak orang-orang Kristen sangat ngefans sama Pak Ibnu Kalam karena pernyataan-pernyataan beliau. Banyak teman-teman Kristen akhirnya merasa aware ya, sehingga banyak yang excited ya. Banyak yang memberikan hadiah kepada Ibnu Kalam. Tabletnya masih ada Pak Ibnu Kalam yang dikasih teman-teman Kristen? Sementara ini yang saya pakai, Oh, ini tablet yang dipakai oleh Pak Ibnu Kalam waktu dikasih sama teman-teman Kristen. Begitu. Oke, Pak Ibnu Kalam mau menyampaikan apa? Iya, saya tertarik bingung. tadi waktu Anda ngomong apa tadi itu Yesus. Bagaimana tadi itu? Oke, saya ulangi. Yesus, begini. Pak Ibnu Kalam. Yesus menuhankan Allah. Yesus menuhankan Allah. Anda sepakat? Yesus. Baik. Coba Pak Ibnu Kalam baca di dalam gini. Saya bacakan. Pakai logika saja, bukan. Oh, pakai logika. Enggak mau pakai ayat. Kan kita sudah macam pakai dalil. Oh, enggak. Karena kalau pakai ayat kan saya menafsirkannya lain, Anda menafsirkannya lain. Saya enggak menafsirkan, saya membacakan. Ya. Saya membacakan. Baik. Ya, silakan. Di dalam Matius 4 ayat 10 saya baca dalam bahasa Ibraninya. Ya ojo amacia. Loh, ini Pak Ibnu Kalam, nanti teman-teman Kristen menganggapnya kita ini. Saya lagi baca ini dalam saya mendapatkan baptisan Roh Kudus ini. Tolong jangan ketawa ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya dapat saya dapat baptisan Roh Kudus ini. Bapak Ibnu Kalam juga diam ya. Matius 4 ya, Sefer Matius, kitab Matius, Ferek Arba pasal keempat, Mishfar au Fashuk Asher 10. Ya ojo amacia. Aduh Pak Ibnu Kalam, saya serius ini, jangan ketawa. Dilarang. Loh, Pak Ibnu Kalam, saya tidak membaca Al-Quran, saya sedang membaca Bible. Kitab dengan wajar, baca kitab dengan wajar. Saya tidak membaca kitab Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, saya penuh kasih karunia. Saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar Pak Ibnu Kalam, Saya kasih contoh, saya baca Al-Quran, saya kasih contoh, saya baca Quran dengan saya baca Bible dalam bahasa Ibrani. Kalau saya baca Al-Quran, dengarkan Pak Ibnu Kalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Ibnu Kalam saya lagi baca, jangan di, aduh masa nggak kedengaran? Diulang, jangan sampai salah, Alhamdulillah, saya mau dengar baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada waktu huruf Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh Pak Ibnu Kalam, sabar Pak Ibnu Kalam, ini saya lagi baca Pak Ibnu Kalam. Masalahnya begini, aduh Pak Ibnu Kalam ini. Aduh. Alhamdulillah itu beda. Kalau alhamdulillah saya lagi baca ini. Puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdulillah celakalah Allah. Salah berarti Pak Ibnu Kalam nggak bisa baca. Coba Pak Ibnu Kalam baca. Itu pakai salah Pak Ibnu bukan nggak ada itu, nggak ada kol-kolah di situ. Dari perut. Di tenggorokan di sini huruf hanya. Iya. Bukan ini tuh betul. tipis ha. Tadi kamu bacanya di sini. Salah Pak Ibnu Kalam ini. Saya ini Ustad. Aduh Pak Ibnu Kalam ini. Itu alhamdulillah harus dibaca di sini. Iya. Alhamdulillah. Bukan di sini. Aduh Pak Ibnu Kalam ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Perut iya, ditarik Pak Ibnu Kalam. Aduh, Pak Ibnu Kalam nih ngeles aja nih. Saya sudah bacakan juga. Ya, coba Pak Ibnu Kalam baca. Coba Pak Ibnu Kalam baca. Saya tahu artinya. Saya baca kul huwallah. Sekarang Pak Ibnu Kalam yang baca. Ya, coba dulu yang baca kan. Pak Ibnu Kalam nggak bisa baca. Waduh, Pak Ibnu Kalam suruh baca nggak bisa, gimana sih? Supaya kau tahu yang benar. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Sama, saya juga 10 tahun di sekolah agama, sosok ngajarin tapi salah. Ke topik saja. Ke topik saja. Yesus menuhankan Allah, salah besar. Iya. Baik, saya bacakan Matius 4 ayat 10. Menuhankan Bapak. Matius 4 ayat 10, Pak. Bapak. Saya bacakan. Bukan Allah Elohim. Kalau di Alkitab saya bacakan. Itu kaitannya dengan Elohim. Pak Ibnu Kalam, saya bacakan mau. Masalahnya Allah tidak bisa ngomong huruf Eli. Bapak tua ini susah nih. Allah itu tidak bisa ngomong Eli. Bahasa Arab tidak ada huruf E. Aduh, Allah Pak Ibnu tidak Kalam. bisa ngomong Eli. Nabi Muhammad tidak bisa ngomong Eli. Tidak bisa. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. Berarti Yesus itu kaitannya dengan Elohim atau Adonai atau Theos dengan Kurios. Jangan hubungkan dengan bahasa Arab. Pak Ibnu Kalam, huruf qalqalah ada berapa Pak Ibnu Kalam? Bingung. Aduh, ya, Pak Ibnu Kalam. Aduh, bingung. Mampu Allah mengucapkan. Bagaimana Pak Ibnu Kalam? Coba. Mampukah Allah mengucapkan Elohim? Coba huruf hijaiyah apa saja? Mampukah Allah mengucapkan Elohim? Udah Pak Ibnu Kalam, huruf hijaiyah apa saja? Allah mengucapkan Elohim. Aduh, emang susah nih lawan ini. Sanggup? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur Pak. Ya, aduh, Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Orang Kristen mengetahui persoalan ini, bahwa Allah itu tidak mampu menyebut Elohim. Baik. Ini akan Pak Ibnu Kalam disebarkan oleh orang karena baik, Pak Ibnu Kalam. Berapa? 3,7K. Pak Ibnu Kalam, coba Pak Ibnu Kalam baca huruf hijaiyah apa saja Pak Ibnu Kalam. Coba Pak Ibnu Kalam baca. Pindah ke kalkala. Memangnya kalkala bisa menyelesaikan masalah. Pak Ibnu Kalam bukan kalkala yang salah. Qalqalah bukan kalkala. Aduh. Pak Ibnu Kalam. Kemampuan Allah. Bukan kalkalah, kolkolah. Ya, mana ada tajwid kalkalah. Aduh, kalkalah. Tidak bisa merubah. Tidak bisa Pak Ibnu Kalam. Kemampuannya. Mana ada kalkalah Pak Ibnu Kalam? Mana ada kalkalah? Kolkolah Pak Ibnu Kalam. Tidak ada kalkalah. Oke. Iya, kolkolah. Mampu Huruf idhar apa saja Pak?
Ibnu Kalam, idhar ada Mampukah berapa? Allah menyebut Elohim? Ya mampu lah Pak Ibnu Kalam. Coba contohkan di dalam Al-Quran ada Oke. kata Elohim, ada kata Kristen. Mampukah Ya Nabi nggak Muhammad ada, ngomong itu Kristen itu buatan Paulus di dalam kisah Pak Rasul 11:26. Mampukah Nabi Muhammad ngomong Kristen? Enggak ada Kristen di dalam Quran, adanya Nasrani, Karena Pak. tidak mampu ngomong Kristen. Bukan tidak mampu, tetapi sejarah Kristen itu Dalam dibuat oleh Rasul dalam Paulus. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Tidak- Saya tunjukkan. tidak ada- Saya tunjukkan. Gimana begini, sih, Pak? mampukah Nabi Muhammad ngomong Eli Eli lama sabaktani? Mampu lah Pak Ibnu Nggak Kalam. Ini saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Loh, kenapa? Kabur. Lebih baik kabur. Jangan kabur. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Ya. Pak. Aduh, kalkalah. Jangan kabur, kalkalah. Ya, nantilah Pak Ibnu Kalam. jelaskan. Nanti Kalkalah. Ayo, udah jelaskan sekarang. Pak Ibnu Kalam jangan kabur. Kalau Pak Ibnu Kalam kabur, ini ada tertulis di sini. iya Pak Ibnu Kalamnya Kuota open Anda cam. mau habis. Pak Ibnu Kalamnya open cam. Coba Ya, open saya cam. mau turun aja deh. Kok malah turun Pak Ibnu Kalam memberikan sebuah tema tetapi tiba-tiba lari. Ayo jangan kabur. Akan banyak orang menjadi Kristen kalau saya debat. Mana ada, makanya nggak apa-apa. Coba open cam. Open cam. Enggak, saya mau. Kok enggak? Jangan kabur Pak Ibnu Bagaimana Kalam. caranya keluar ini? Ya sudah, jangan kabur. Kenapa Open cam. tidak bisa keluar? Kenapa Jangan. tidak bisa keluar? Jangan keluar, sudah saya tahan di sini. Ayo Pak Ibnu Kalam. Ayo open cam. Open cam Pak Ibnu Kalam. Coba. Kenapa Nah, tidak bisa begitu. keluar? Iya nggak bisa Kenapa memang tidak sudah keluar? ditahan Roh Kudusnya sama saya. Roh Kudus Pak Ibnu Kalam sudah saya tahan. Baik. Pak Ibnu Kalam, oke lah, saya lupakan kesalahan Pak Ibnu Kalam tadi membaca kolkolah jadi kalkalah. Oke lah, nggak masalah. Kalkalah, Iya, ya. kolkolah bukan kalkalah. Dan saya Kolkolah. juga lupakan bahwa Kolkolah Allah sugro, tidak bisa kolkolah ngomong Eli, kubro. Eli. Oke, baik. Saya juga lupakan bahwa Allah tidak bisa ngomong Eli. Iya, ya udahlah. Kita kalau sama orang Ya, tua memang udahlah, harus jalanin saja dah. sedikit. Tar dulu, Pak Ibnu Kalam. Nanti saya dianggap menista agama lagi. Enggak. Nanti saya bela Padahal Anda. fakta ini. Iya, enggak. Gini aja Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Ya. Ya, kita yang anu saja, yang ringan-ringan saja. Iya, mau yang ringan-ringan, baik. Anda sudah belajar Alkitab? Sudah sering baca Alkitab. Sudah sering baca Alkitab? Ya, sering baca Alkitab. Oke. Apakah ada di dalam ayat Alkitab Yesus menyatakan diri sebagai firman Allah yang hidup? Firman Allah yang hidup. Enggak saya perhatikan kalau firman Allah yang hidup. Enggak. Enggak perhatikan. Oke, Ya, saya ulangi tidak lagi. perhatikan. Orang Kristen Pak Ibnu Kalam di seluruh dunia itu mengklaim bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Nah, Saya percaya. di mana sabar, oke. Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup di dalam Alkitab? Silakan. Di mana Yesus Hasil menyatakan terjemahan, dirinya hasil tafsir. hasil tafsiran. Enggak. Yang saya tanya Pak Ibnu Kalam harus tahu pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya, selama hidupnya Yesus 33 tahun di muka bumi ini, Ya. pernahkah dia menyatakan bahwa dirinya adalah firman yang hidup? Di manakah dia menyatakan bahwa dirinya firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia? Silakan Pak Ibnu Kalam. Enggak pernah saya temukan. Enggak pernah, Tapi kalau jujur, ada yang oke. mengatakan Yesus itu firman yang hidup, saya percaya karena Baik. dia hidup. Oke, ya saya firman juga yang hidup. ilmu yang Saya telah juga kau hidup. berikan kepada aku, telah ku Saya sampaikan juga kepada hidup. mereka. Saya juga adalah firman yang hidup kalau begitu, karena saya juga hidup. Iya. Kalau cuma iya. Mengaku diri firman yang hidup. Iya. Nah, tetapi apakah Yesus Dengan menyatakan catatan, dirinya gini Pak Ibnu Kalam? Dengan catatan harus. Apakah Yesus Ya, apalagi silakan. catatan apa nih? Kan saya tanya Sesuai sama dengan Pak Ibnu Al-Quran. Kalam. Sudah belum? Pak Ibnu Kalam dulu deh. Udah belum? Terkait dengan firman yang hidup, saya angkat tangan. Enggak tahu saya. Angkat tangan. Baik, Pak Ibnu Kalam angkat tangan.
Begini, Yesus ketika dia hidup memerintahkan bangsanya, umatnya untuk menyembah siapa? Yang saya tahu itu Yesus mengatakan Elohim itu adalah roh, maka sembahlah Elohim dalam suasana roh dan kebenaran. Sembahlah Elohim. Menyembah siapa? Elohim. Bukan Elohim Allah. dalam bahasa Elohim dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau kitab suci diterjemahkan menjadi bermasalah karena kita akan kehilangan arah memahami. Saya tidak tanya terjemahan yang bermasalah. Yang saya tanya, kan Anda mengatakan tadi Elohim. Elohim kan bahasa Ibrani toh, benar? Iya. Benar. Bahasa Ibrani Elohim, bahasa Indonesianya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia tidak mampu menjelaskan teologi dengan baik, bahkan bahasa Arab, termasuk bahasa Arab. Macet. Saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan Pak Ibnu Kalam Matius 5 ayat. Yang saya ucapkan ini fakta. Pak Ibnu Kalam, saya tunjukkan Pak Ibnu Kalam ya, di dalam Markus 12 ayat ke-29. Markus 12 ayat 29 ya. Jadi Pak Ibnu Kalam, aduh bahaya ini Pak Ibnu Kalam nih, salah Pak Ibnu Kalam. Tidak bahaya, justru saya ingin supaya Oke. Kita lihat. kepada Kita lihat Pak Ibnu Kalam. Kita lihat. Berarti ini terjemahan yang salah. Betul. Ini terjemahan yang salah. Hah? Bukan persoalan salah, tetapi itu terjemahan. Iya, terjemahan yang salah atau tidak? Bukan kitab suci. Nah, sekarang saya tanya. Artinya kalau orang berpedoman kepada terjemahan itu bukan kitab suci. Baik. Paham? Oke. Itu maksud saya. Baik. Oke, kita lihat. Ini terjemahannya salah berarti ya? Bukan saya persoalkan salah, itu terjemahan bukan kitab suci. Seperti terjemahan. Iya, terjemahan juga bukan kitab suci. Iya, Al-Quran ya Al-Quran. Kalau terjemahannya bukan Al-Quran. Al-Quran ya bahasa Arab. Nah, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Mau? Ini nih, Yesus mengatakan begini. Karena tidak ada juga. Loh, kok nggak mau? Kok nggak mau? Ya karena tidak ada gunanya. Apa gunanya? Kok tidak ada gunanya? Katanya tadi terjemahan. Sekarang saya tunjukkan bahasa Yesus asli, nggak mau. Gimana sih Pak Ibnu Kalam? Iya kan bisa Anda sekalipun begini Nandar, sekalipun itu Anda gini Pak Ibnu Kalam. Bahasa asli, bisa saja kita berbeda memahami tafsirannya. Saya nggak menafsirkan Pak Ibnu Kalam, saya menerjemahkan. Terjemahannya juga bisa diperdebatkan, termasuk terjemahan Al-Quran. Bahkan misalnya di Quran surah Zalikal Kitab, Anda terjemahkan apa itu kalau Zalikal Kitab? Gini aja. Yesus dulu sama-sama ketika Islam, dia hidup tidak usah kitabnya orang. Kitab kita saja. Al-Quran. Tadi saya kristologi. Dalikal Kitab itulah kitab. Ya bagus. Iya bagus. Karena itu yang sesuai dengan Aduh. Dalikal Kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Lanjutkan, artinya apa? Artinya apa? Kan Anda tadi bukan. Zalikal Kitab itulah kitab. Ya, Dalikal Kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Artinya apa? Artinya begini. Aduh, Pak Ibnu Kalam, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pinter, ini baru benar nih Pak Ibnu Kalam. Ya. Yasin, sebentar, sabar. Anda membacanya apa? Sabar. Yasin. Sebentar dulu Pak Ibnu Kalam. Anda membacanya apa? Iya. Itu diperdebatkan di dunia Islam. Baik. Ya, jadi menurut keyakinan Pak Ibnu Kalam, pakai Al-Quran saja, enggak usah pakai. Iya, ini kita pakai Al-Quran. Ya. Firman Allah. Bagus. Kalamullah
kalamullah Al-Quran itu bukanlah makhluk. Nah, sekarang halo Pak Ibnu Kalam. Aduh, Pak Ibnu Kalam. Ya. Yang kabur. Wa kalam tahu Musa taklid. Ya. Anda ngelek. Macet. Tahu Musa taklid. Enggak, Anda ngelek. Aduh. Anda ngelek, Pak. Saya kasih tahu Anda. Iya, gimana sih? Oke, kita lanjutkan nih. Tidak ada ngelek-ngelek di sini. Sekarang kita berbicara Isa Al-Masih di dalam ayat Al-Quran. Boleh? Boleh atau tidak? Ya, silakan. Laqad kafara allazi qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Apa artinya? Ditujukan Salah bacaannya, Pak Ibnu Kalam. Salah bacaannya. Coba ulangi lagi Al-Maidah ayat ke-72 dibaca. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu. Ini saya bacakan. Qalu. Qalu. Coba. Oke. Teman-teman kita lihat nih. Pak Ibnu Kalam ini bacaannya gak bener aja nih. Kita lihat. Itu saja. Kok sama-sama nggak tahu, nggak mau aku. Enggak. Kita baca ayat Qurannya dulu Anda ngaco Laqad kafara. Kita baca teman-teman. Qalu innallaha. Salah. Mana ada bacanya begitu. Dah, teman-teman kita lihat nih. Yang benar yang bagaimana? Yang benar. Coba saya dengar. Nah, coba Pak Ibnu Kalam dulu baca. Pak Ibnu Kalam kan ini. Ya. Coba dibaca. Ini dibaca, dilihat. Laqad kafara allazi qalu in. Ini nggak ada kol-kolah ini. Nggak ada nggak ada kol-kolah. Qalu terus innallaha. Bukan innallaha, bukan innallaha. Ya, nah, terus huwa Masihu ibnu Maryam. Ini ada alif lam samsiah. Alif lam Pak Ibnu Kalam tahu alif samsiah dan komariah atau tidak? Ini dibacanya innallaha huwal. Ada alif lam di sini. Ya, betul. Huwal masihub. Betul kan? Aduh, dibilangin salah kok. Ya betul kalau saya mah. Di sini ada sebentar. Pak Ibnu Kalam. Saya ajarin, Pak. Ya, innallaha huwal masyihabnu Maryam. Coba dibaca lanjutnya. Wa qala Masihu ya bani Israila. Isra bukan Isra. Bukan Isra. Di dalam bahasa Arab nggak ada Isra. Israel. Israel. Benar. Terus benar kan kalau saya ngajarin benar. Coba dibaca lagi. Coba dibaca lagi dari awal. Ini ada mad, itu Pak Ibnu Kalam. Ada mad di situ. Ada 6 harokat. Betul. Dibacanya gimana? Panjang. Coba. Ya, kamu yang kasih contohnya. Ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Coba diulangi. Bikin capek ya kita. Bikin capek. Ya udah, artinya aja. Artinya Pak Ibnu Kalam tahu nggak artinya? Ya. Coba artinya apa? Telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Oke, gini aja deh. Pak Ibnu Kalam, sebentar ya. Mana ada kakak saya nggak di bawah? Sebentar. Kakak saya pintar ngaji nih. Mana ada kakak saya nggak? Bunda Neng, ajarin Pak Ibnu Kalam ngaji. Nah, ntar mana nih? Sebentar ya. Ya, saya tidak ahli di bidang ilmu qiraat. Iya, makanya ini ada kakak saya pintar ngaji. Aduh, mana Neng nih, Bunda Neng nih? Kok nggak bisa naik Bunda Neng? Siapa yang dimaksud di situ? Orang Kristen yang bagaimana itu? Laqad kafara allazi qalu innallaha Tar dulu. Ibnu Maryam. Iya ya, tahu, nanti aku kasih tahu biar ilmu qiraat lagi, nanti lari. Enggak. Aduh, sabar. Enggak kemana-mana.
Nggak kemana-mana Pak Ibnu Kalam. Sebentar ya Pak Ibnu Kalam ya. Ntar Pak Ibnu Kalam, saya lagi telepon orangnya. Biar Pak Ibnu Kalam nggak salah baca. Aduh, kalau saya begitu, kan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ahli di bidang kiraat. Ma naik ma, ajarin duduk kalam ngaji ma, nggak apa-apa. Nggak mau, halo. sama saya. Yuk. Nggak Pak Ibnu Kalam, nanti saya ajari itu masalah Alkitab, masalah Al-Quran. Baik, di dalam Al-Quran dikatakan di situ artinya apa Pak Ibnu Kalam? Ya kafirlah orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Nah, masalahnya Tapi di Allah dunia yang- ini yang tapi- mengatakan Tapi di dalam di dalam perjanjian baru tidak ada istilah Allah. Itu masalahnya. iya, karena kenapa Ya. tidak ada? Ini ada Yang ini. kedua, Saya tunjukkan. Allah di dalam Al-Quran Enggak. tidak bisa ngomong Eli. Iya, coba kita perhatikan. Ini ada Pak Ibnu Allah di Kalam dalam Al-Quran dalam tidak bisa Alkitab. ngomong Eli. Iya, coba Pak Ibnu Kalam baca ini di dalam di dalam Alkitab apa di dalam Alkitab apa Pak Ibnu Kalam? Pak Ibnu Kalam ini bacaan apa Pak Ibnu Kalam? Salah berarti ini. Ini tulisannya apa? Nah, itu kan terjemahan. Itu masa kita Terjemahan. berdebat Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya apa? Ya, saya tidak bisa membacanya kalau dalam bahasa Ibrani. Iya, bahasa Ibrani yang Anda ketahuinya apa? Enggak Coba. bisa saya. Pak Ibnu Kalam ini. Open cam, Mak. Ada kakek, Mak. Kita mau belajar. Iya, nanti diajari sama Mak ini. Iya, Bagi saya ini Anda teologi belajar bukan teologi. ilmu qiraat, bukan ilmu. Iya, nggak apa-apa. Ayo Mak ngaji, Mak. Kasih tahu nih Quran surat Maryam. Maryam boleh. Pak Ibnu Kalam tetap di sini ya. Kita dengerin Mak ngaji dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Di sini kenal Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam, salam kenal. Saya tadi nyimak dari bawah dari tadi ya. Pak Ibnu Kalam, masya Allah katanya ya, terserah lah. Yang ibu yang di atas, saya di bawah. Nggak enak rasanya orang Enggak ngaji. apa-apa, Nggak bisa, di-mute nggak aja. Enggak bisa Oh, Pak. nggak bisa. Gambar ini nggak bisa Ibu dipindahin yang Pak di Ibnu atas, Kalam. saya yang di bawah. Nggak bisa dipindahin. Oh, Nggak nggak bisa bisa. Nggak dipindah. bisa. Ya. Nggak bisa. Udah Pak Ibnu Kalam dengerin aja. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gimana udah nggak kelihatan tak wifi matiin. Qala inni abdullahi ataniyal kitab ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah, masya Allah. فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأحيار وأصحابه الأغيار. Kita satu-satu ya dari tajwidnya dulu ya Pak ya. Ini teman-teman bisa menyimak Quran surat Maryam ayat ke-30. Qala inni abdullah. Mad asli. Ada berapa huruf mad asli? Ada 3. Wawu, alif dan iya. Alif sesudah patah, iya sesudah kasroh, wawu sesudah domah. Dari sekarang banyak, sampai yaumil kiamah itu tutorialnya di sudah 3. YouTube, Bu. Maaf. Oh, saya Banyak tutorialnya. bukan masalah tutorialnya Pak, akan tetapi kan ini adalah sesuai dengan kitab yang saya ampu, yaitu Tuhfatul Atfal. Referensi dari kitab Tuhfatul Atfal ya. Ini bukan karena mad itu ada 14 cabang. Ini kitabnya. Yang kedua, qala inni, di situ adalah tasdid, artinya gunnah asliyah, tasdid yang berdiri sendiri tanpa alif lam. Itu tasdid. Coba saya tanya kepada Bapak, tasdid itu apa Pak? Saya kurang ahli. Baik, tidak apa-apa. Ini otomatis Bapak tidak tahu tasdid, berarti tidak tahu harokat. Baik, tasdid itu adalah ditekan, artinya ada musyaddad, yaitu musyaddan di sini nun. Ya. Ada berapa huruf tasdid? Yaitu 2, mim dan nun. Ulama, ternyata mereka berbeda-beda memahami Oh Al-Quran. tidak, karena di dalam Tuhfatul Atfal ini Berbeda. sesuai Imam dengan Malik jurus. mengatakan anjing itu bukan najis. Imam Syafi'i mengatakan Ya, malah ke anjing. Baik Pak, bedakan antara Ya. ilmu fikih dan ilmu tajwid. Itu kepada Baik, ilmu kalau fikih. begitu Ibnu Taimiyah yang mengerti Al-Quran dengan Imam Asy'ari yang mengerti Al-Quran berbeda pendapatnya tentang Allah. Ini saya kupas dulu satu-satu ya Pak ya. Ayat 30 dulu Pak, ayat 30. Saya kupas dulu ya Pak ya. Qala ini itu tasdid. Tasdid itu 3 harokat Pak. Menurut ulama hafaz di sini tasdid itu 3 persoalan harokat. itu tidak menyelesaikan persoalan Oh bukan teologi Islam. tidak menyelesaikan Pak. Iqra'ul Quran bilaisa tajwidin fahuwa fasih. Kau berbohong. Artinya Tidak membaca menyelesaikan Al-Quran tanpa Tidak ada pakai perdamaian tasbih antara Idrus Ramli itu adalah dengan Wahabi. fasih. Tidak ada.
Idrus Ramli Malah membaca ke- Al-Quran, ahli membaca Al-Quran dengan Wahabi Susah, yang Ma. ahli juga membaca Al-Quran. Terjemahnya aja langsung, Ma, Sampai hari terjemahnya. ini mereka Susah dia itu. sepakat. Iya. Baik, terjemahannya yaitu qala inni Kamu tidak bisa membantah apa yang saya ucapkan. Dia Isa berkata, Ilmu sesungguhnya kiraat aku tidak hamba bisa. Allah. Sabar, sabar, Ibu Dia Alam. memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Menyelesaikan masalah. Karena Bapak itu Ibnu Kalam. Sabar, Ilmu kiraat tidak mampu menyelesaikan masalah antara Idrus Ramli dengan Tuh Wahabi. bisa gitu. Bapak nggak bisa Idrus begitu. Ramli mengatakan Teman-teman yang di bawah bisa Lihat tuh, menilai ya. Wahabi Bisa menilai bahwasanya Wahabi mengatakan antara asal Muslim duduk dan lagi. Kristen itu bagaimana Sama-sama bisa cara tahu adab-adabnya, kiraat. memang mereka tidak diajarkan adab. Kau Al ilmu berbohong. fauqal adab. Kau Adab membaca itu lebih Al-Quran tinggi yang daripada ilmu ya. Adab dulu yang Kau didahulukan ahli baru kiraat yang ilmu. berbohong, yang mengatakan Jadi ilmu lihat kiraat dulu bisa al menyelesaikan ilmu masalah. fauqal adab. Tidak bisa Artinya menyelesaikan masalah. Bapak ini jadi murtadin pun tidak ada adab ya. Gitu kalau saya. Bukan persoalan murtad, ini Enggak, fakta Ma. di lapangan. Faktanya apa Bahwa Pak? Idrus Ramli Allahnya tidak duduk di kursi. Emang Kalau Allah Ibnu harus Taimiyah duduk di mengatakan- mana? Bapak harus duduk di mana? Ini jangan dulu ke Tuhan, ke Allah Aduh. Pak. Idrus Bapak dulu Ramli sekarang duduk di mana Bapak? Allah di Bapak aras duduk di itu mana? Adalah alamat palsu. Itu dilawan oleh Itu kalau alamat orang palsu Wahabi. Ayu Ting Ting Pak di mana? Di Ayu Ting Ting itu, mana? Bapak. Itu alamat Di palsu mana? Ayu Ting Di Ting mana? Pak. Saya, Bu. Ah, Maksud saya, Bu. Ma, ladenin Maksud Ibnu saya, Kalam jangan serius. Ilmu kiraat Dah pikun. tidak mampu menyelesaikan Jangan duduk, masalah, ya. termasuk Oke, udah ilmu nahwu pikun. saraf. Kalau ilmu nausawraf Bapak, menurut Bapak apa aja itu ilmu nausawrafnya? Coba-coba nah sorot apa saja Ibnu Kalam. Coba Bingung. jurumiyah deh Pak, jurumiyah itu nahu. Ya karena suara Mau kamu dah saraf. kamu kecil di sini tidak bisa. Suaramu kecil. Masa suara saya kecil? Coba-coba, Mak. Kenapa Pak? Ah? Ya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya Ibu apa? Pertanyaannya, coba Ma, diulangi, contohkan Ma. ilmu nahu. Coba Saya kan sibuk contohkan ilmu. kiraat. Oh, ini bukan kiroah Pak. Nahu itu Ya, contohnya ya, saya Nahu, bukan Pak. ahli paling nausaraf. paling Saya dasar bukan itu ahli kitabnya kiraat, jurumiyah. Saya bukan ahli nausaraf. Nah, Saya kenapa bukan- Bapak Coba, Ma, harus jangan- balik ke jangan berat-berat, Ma. situ? Ma, jangan tanya itu, Saya coba sebutin huruf hijaiyah. Huruf Yang hijaiyah. teologi Ma, itu coba. bertanya begini. Coba, Ma, benar, Siapakah serius. yang Bapak- menciptakan langit dan bumi? Menurut baik, Hindu baik, yang baik, Bapak, menciptakan baik. langit dan bumi Huruf adalah hijaiyah aja, Brahma. Mak. Oh, Brahma. Huruf hijaiyah. Dewa. Kok jadi Dewa Brahma ini gimana ini, Pak? Campur aduk kok jadi Dewa Brahma. Itulah Bapak namanya jadi- ilmu teologi aduh. tidak bisa diselesaikan dengan Ini ilmu Bapak kiraat dan spesial ilmu sekali, nausaraf. ini akutnya luar biasa Apalagi guys. Allahmu Ma, itu, Allahmu Ma, itu nanyanya tidak bukan mengucapkan berarti itu. eli, Huruf eli, hijaiyah, eli. huruf Coba hijaiyah, cari tanyain. ilmu kiraat. Apa saja huruf hijaiyah, Eli, coba. eli, tidak ada. Coba enggak serius. Eli, Coba. kalau si Eli Pak tetangga saya Pak, si Eli tetangga saya tukang jualan kerupuk itu Pak, kerupuk kulit. Jadi, Itu namanya si Eli. itu memanggil Bapak dengan Eli, Eli, Eli. Allah dan Jibril dan Nabi Muhammad dan seluruh bangsa Arab tidak ada yang mampu mengucapkan Eli, Eli, Eli. Tidak ada. Iya si Eli kan sekarang udah mungkusan kerupuk Pak, tetangga saya si Eli. Termasuk Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Elohim itu nama asli pencipta langit dan bumi, bukan Allah. Ini Allah itu gimana nama teman-teman? terjemahan dari Teman-teman Elohim. ini sudah akut nih teman-teman, coba typing. Kalau Coba typingnya banyak Mak, tanya dulu, Mak. Tanya dulu huruf hijaiyah, coba biar bisa apa enggak? Iyalah, Huruf Pak, lah. hijaiyah, coba Pak, aja tanya. yang mudah-mudah aja lah Pak. Yang Huruf dasar. hijaiyah Pak, ada sebenarnya yang Ya dasar saya tanya. banget. Ya baik. Silakan. Huruf silakan. hijaiyah. Coba, Mak. Huruf Tanya. hijaiyah Saya Pak ada tidak berapa tahu. Pak? Huruf hijaiyah. Saya tidak tahu. Oh baik. Satu huruf hijaiyah. Sekarang Pak, jangan ada berapa, Mak. Doa mau tidur Sebutkan lah dah, Pak. satu-satu. Doa mau tidur ya, aja deh Pak. bagus. Sekarang saya tanya. Doa yang mau tidur. menciptakan langit dan bumi, nama asli pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Allahu azza wa Nama jalla. asli pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Allah. Elohim. Allahu Elohim. akbar. Allah. Di mana Elohim, Pak? Elohim. Elohim di mana? Ada di Elohim kitab itu di Taurat. mana? Enggak, sekarang kirim, Mak. Ada di Biarkan kitab aku aja dulu Taurat. sebentar ya. Kita ladenin ketidakwarasannya.
Pak Ibnu Kalam, perhatikan saya. Ah. Ya, Kodeks silakan. tertua Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu baru ada tahun berapa? Macet. Bagus. Bahasa Sanskerta yang lebih tua dari ibarat batu. Sanskerta. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Gak. Saya nggak tanya Sanskerta. Yang Anda sebutkan tadi adalah bahasa tapi Ibrani faktanya Elohim, seperti benar atau itu. tidak? Fakta. Bentar dulu. Kodeks tertua Malah adalah bahasa Sanskerta. Sanskerta. Bukan bahasa Saya nggak Ibrani. tanya Sanskerta, yang saya tanya. Nah, Sewaktu Elohim bahasa Sanskerta atau bahasa Ibrani? Agama Hindu Buddha cerdas. Begitu beragama Islam langsung goblok. Iya, tidak bisa lagi udah membangun. tua nih. Anda ini mirip Yesus, Pada Pak. waktu Lihat aja, buka aja nenek sama. moyang kita dulu beragama Hindu Buddha cerdas. Mampu membangun Candi Borobudur. Enggak, jangan ke situ dulu Pak Ibnu Kalam. Tadi kan ada mengatakan Tapi itu fakta. pencipta langit dan bumi. Sebentar Pak Ibnu Kalam. Sebentar, kita Ya, agak serius pencipta sedikit. langit dan bumi adalah Tadi Brahma ya. menurut kitab Hindu. Kok jadi Brahma? Tadi katanya Elohim. Kan menurut Taurat. Kok jadi Brahma? Taurat kalau di Enggak, Elohim. menurut keyakinan Anda, sang pencipta langit dan bumi namanya siapa menurut iman Anda? yang asli adalah Elohim. Menurut iman saya. Oke. Nah, menurut Anda, Nama terjemah. Ya, menurut saya. Yang menurut keyakinan Anda yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. Elohim bahasa apa? Ya. Bahasa apa Elohim? Oke, sekarang pertanyaan Bahasa saya Ibrani. ketiga. Baik. Ya, kodeks tertua bahasa Ibrani Perjanjian Lama baru ada tahun berapa? Ayo, Tidak Pak. hafal. Nah, macet kan. Nih gua kasih tahu, Pak Ibnu Kalam catat Kalau ya. kita tidak hafal, ya begini. Ya, kasih tahu, saya kasih tahu. Peran di Penegoro tahun berapa? Masa jadi Perang di perang di Penegoro Ponorogo berapa? nih. Hafal macet. Kok jadi perang di Ponorogo? Dah Kita hafal. bahas tentang Elohim. Ini gua kasih tahu Ya Pak kan Ibnu Kalam. ada Nih saya kasih bagian-bagian tahu. Kita tidak bisa hafal. Saya tidak bahas perang di Tahun berapa Ponorogo. pangeran Saya di tidak. Ponegoro? Itu Elohim terlalu jauh pangeran di Ponegoro. Kapan lahir? Tidak tahu, macet. Loh. Kalau yang begitu Memang ya, kalau sudah dijadikan. enggak Pak Ibnu Kalam memang kalau sudah tua ini Semakin cerdas. memang Banyak pengalaman dan semakin cerdas. semakin kayak anak-anak. Oh iya. Semakin kayak anak-anak. Dia balik Iya. lagi ke Makanya TK, Pak Ibnu ya. Kalam. Kamu tidak bisa Ke melawan TK, ya. fakta bahwa Pak Ibnu Kalam kembali Iya. ke TK Taman Kadaluarsa ya. Taman Kadaluarsa. Tadi katanya bahasa Ibrani Elohim. Ketika saya tanya kodeks perjanjian lama bahasa Ibrani itu ada berapa? Jangan Ya, ini kan saya palsu tidak itu. hafal. Oh, Kan palsu. tentu ada catatannya. Palsu. Oh ya udah. Ya ada catatannya. Kalau mau dibuka, ya kalau misalnya saya lupa kan saya buka. Iya. Makanya jawab jujur Ya, Pak Ibnu kan saya Kalam. lupa, saya buka. Perjanjian Sama lama dengan guru bahasa Bija, iya, Ibrani. saya buka saja buku-buku kiraat. Memang susah nih. Enggak apa nih. repot, enggak repot itu agama. Banyak Memang susah nih teman-teman kalau- debater kita, banyak teman-teman debater kita yang mengatakan si Ibnu Kalam ini memang Kristen dari lahir. Jadi dia udah akut dan juga udah enggak apa-apa. pikun Kristen dari gitu, lahir mau gitu. Kristen dari sana. Enggak ada. Udah enggak ada. Nah, dia Pikun. bukan dia aliran ini, Bukan maksudnya dia murtadin, tuh bukan semua murtadin, agama dia bukan benar. murtadin. Ya Bukan. bukan semua agama benar. Semua agama berbeda-beda. Salah kok. Semua agama berbeda-beda Tuhannya, Aduh. berbeda-beda surganya. Ingat baik-baik itu, pasang telingamu. Oke. Salah kalau kau mengatakan Menurut- semua agama sama. Dia pikun. Semua agama Iya, iya. berbeda-beda. Beda Tuhannya, Jadi, beda iya. surganya, beda cara masuknya ke surga. Beda. Sekarang saya tanya, surganya di Muhammad ada di mana? Menurut hadis. Kau mau kan Ada di alam- Kau tidak tahu tempatnya. Menurut hadis, surganya Nabi Muhammad itu ada di mana? Udah. Tidak tahu. Sekarang Bapak maunya Udah apa belum? nih?
Bapak maunya apa? Ah, beres. Kabur. weh. Diturunin apa kabur, Mak? Enggak turunin. Demi Allah enggak diturunin. Siap. Ya kabur sendiri. Ya, ini di bawah ada Uniripa asli atau palsu ya? Tadi ada naik. Dia Enggak, itu Uniripa. palsu itu palsu. Itu Oh, oten itu. Masa sedikit Ripadil ini di sini namanya Ripagil. Oh berarti menurut kamu Ripa apa? Ripa gila gitu maksudnya. Yang mana